misalkan nih saya ngefans sama IVE atau Blackpink atau BTS mungkin Bu, ini apakah langsung dikatakan celebrity worship gitu atau gimana ya? Kalau sekarang, anak sekarang dia punya bias gitu ya, dia punya idol gitu ya, itu dia bisa masuk sampai ke detail kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih Bu prosesnya seorang itu bisa kemudian celebrity worship? Apakah instantly gitu tiba-tiba aku ngefans banget gitu kan? Hanya dia fandom, ikut fandom, mulai menyukai, mulai selalu ingin tahu ya dengan kehidupan dari biasnya, kemudian meningkat ke intens personal, itu merasa bahwa antara saya dengan bias ini ada kayak ikatan personal. Hai Psychomates, welcome to Psychology Unlock. Ya, di episode ke-7. 7 gini ya. Oke, nah kali ini episode ke-7 bersama saya Aziz Effendi ya. Terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah ngikutin dari episode pertama sampai ke-7. Buat yang belum, tenang aja, semuanya ada di YouTube Fakultas Psikologi. Nah, kali ini saya tentunya nggak sendiri ya, bersama partner in crime saya nih. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bu Dr. Randa Suryantini Rahayu, MA Psikolog. Nah, yang akrab dipanggil sama kita-kita di Ubaya dengan Bu Nino ya Bu ya. Dan mungkin Ibu boleh cerita long story short-nya dipanggil Bu Nino. Atau kita bikin episode khusus Bu Nino. Kalau itu harus episode khusus Episode gitu khusus ya. Tapi ya udah kayak artis-artis itu. Kayak artis-artis. Biar tepat ngetop, panggil saja dengan nickname saya, Nino. Oke, emang ngetop banget sih Nino, gampang diingat juga. Nah, mirip banget ya sama bias-bias kita gitu ya, punya nama panggung. Kayak contohnya nih, kalau saya nih kan sukanya kayak IVE, ada juga Blackpink sama aespa nih. Yang saya tahu sih Karina itu ya dari aespa, itu namanya Yoo Jimin Bu. Nah, kalau Winter itu juga punya nama panggung, tapi saya agak lupa soalnya panjang. Nah, Ibu tahu nggak nih aespa dari SM Entertainment loh, paling gede tuh di Korea. Paling ngetop gitu ya. Iya. Oke. Taunya mungkin BTS ya Bu ya? Iya, betul. Karena dia banyak hal-hal yang inline sama psikologi juga. Inline sama psikologi. Iya. Wah, apa tuh? Mungkin nanti kita akan bedah juga ya tentang BTS khusus, mungkin kita request episode khusus BTS gitu ya. Nah, cuman untuk episode 7 ini kita akan membahas tentang yang lagi juga ngetrend dibicarakan ya di kalangan teman-teman yang fanbase K-pop banget gitu ya, yaitu celebrity worship. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, atau yang belum tahu, stay tune di kita ya di episode ke-7 ini. Karena kita akan membahas detail tentang apa itu celebrity worship sampai bagaimana itu mempengaruhi kita dalam kehidupan gitu ya Bu ya. Mungkin mau tanya dulu nih Bu, kalau teman-teman zaman sekarang kan sukanya sama K-pop nih kebanyakan ya. Kayaknya hampir semua anak muda zaman sekarang ya Bu. Kalau di zamannya Ibu dulu gimana? Oke, zaman saya dulu gitu ya. Wah, kelihatan ya generation gap-nya di antara kita. Iya. Zaman saya dulu juga ada gitu ya, ngefans gitu ya, atau mungkin bias gitu ya. Cuma dulu belum dipanggil bias. Itu ada. Cuma kalau saya perhatikan, kita dulu itu beda ya. Bagaimana keterikatannya dengan bias-bias ini dengan yang sekarang. Bedanya adalah kita dulu tuh lebih kepada karyanya, kepada lagunya, kepada lirik lagunya saja. Tetapi karena kemajuan teknologi informasi sekarang, maka kalau sekarang anak sekarang dia punya bias gitu ya, dia punya idol gitu ya, itu dia bisa masuk sampai ke detail kehidupan sehari-hari dari biasnya. Nah, itu akan menimbulkan keterikatan psikologi yang berbeda tentunya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dulu Ibu ngefans atau ngebias sama siapa nih? Waktu Ibu muda deh. Oke. Ada zaman saya masih muda, saya juga ngefans sama Beatles ya. The Beatles. John Lennon gitu ya. Terus geser lagi ada kepada Phil Collins
ya. Oke, saya mulai nggak tahu tuh siapa. Nah, udah mulai nggak tahu ya. Oke. Nah, di situ. Jadi Ya. lebih kepada karya-karyanya, musik-musiknya yang kalau dicek lagi sekarang itu memang hits terus memang. Oke. Kalau yang artis zaman sekarang nih ada nggak, Bu? Mungkin K-pop juga atau jangan-jangan nggak ada nih? Kalau yang sekarang ya, Heeh. siapa ya? Saya sekarang itu lebih ke BTS kali ya. Oh iya, yang terkenal BTS ya. Mm. Oke. Nah, kita mulai dulu mungkin dari apa sih yang dimaksud Ibu dengan celebrity worship gitu? Oke, kalau dari arti kata dulu ya, selebriti itu adalah orang yang termasyur atau yang terkenal. Worship itu sebetulnya istilah yang diambil itu di ini keagamaan, karena itu berkaitan dengan suatu persembahan atau pemujaan begitu ya. Jadi kalau kita ambil secara utuh, celebrity worship itu adalah suatu pemujaan gitu ya kepada selebriti. Nah, selebriti ini adalah mereka-mereka yang termasyur, bisa di dalam bidang macam-macam ya, bisa politik, bisa ada teknologi, tapi kebanyakan memang pada bidang seni gitu ya, atau entertain, hiburan. Jadi kalau disingkat lagi celebrity worship yaitu pemujaan ya terhadap selebriti. Pemujaan gitu ya. Iya. Agak serem kalau diartikan ya jadinya. Iya. Pemujaan gitu. Kayak sekte tertentu jadinya ya. Iya. Tapi ini kepada selebriti gitu ya, Bu Iya. ya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan nih saya ngefans sama IVE atau Blackpink atau BTS mungkin Bu, ini apakah langsung dikatakan celebrity worship gitu atau gimana ya? Atau hanya saya sekedar ya ngefans aja gitu, Bu? Ya, celebrity worship itu kemudian menjadi kita sebut sebagai sebuah sindroma ya. Nah, sindroma itu adalah istilah yang menunjukkan bahwa ini kumpulan dari beberapa simptom atau gejala. Nah, di sindroma celebrity worship ini ada 3 simptomnya. Yang mana simptom ini itu menunjukkan tingkat keparahannya. Yang pertama adalah social entertain. Yang kedua adalah intense personal. Yang ketiga ini yang sudah ke arah borderline pathological. Jadi orangnya sendiri sebetulnya yang bisa memahami apakah saya ini sudah di level yang gejala yang parah gitu ya, yaitu tadi borderline pathological, atau dia masih di gejala yang paling ringan, yaitu ke intense personal. Social entertainment. Okay, intense personal di tengah. Nah, gejala-gejala ini dengan menunjukkan tingkat keparahannya itu menunjukkan tingkat seberapa orang itu memuja kepada selebriti atau biasnya gitu. Oke. Berarti nanti ada skala pengukurannya begitu ya Bu Nina Ada, ya? ada. Dan mungkin tentunya kalau di Fakultas Psikologi Ubaya kita bisa ya Bu ya mempelajari cara mengukur mungkin skala-skalanya itu atau mungkin bahkan melakukan riset tentang celebrity worship gitu ya Bu ya? Ya, jadi memang celebrity worship ini dengan kondisi yang sekarang dirasakan suatu fenomena yang menggejalanya itu makin meluas gitu ya, makin meningkat. Dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti di bidang kajian psikologi. Nah, beberapa mahasiswa bimbingan saya dan juga teman-teman mahasiswa di Fakultas Psikologi Ubaya itu berminat terhadap topik-topik ini. Oke. Dan riset-riset ini bukan hanya di kita, ini juga di internasional sudah berjalan ya, riset-riset yang banyak tentang ini, tentang celebrity worship. Nah, mengapa di Indonesia juga perlu nih diteliti? Karena celebrity worship ini juga berkaitan dengan faktor budaya, faktor kebiasaan, faktor macam-macam ya yang ada di culture masing-masing. Sehingga sangat menarik kalau ini kemudian diteliti lagi, diperdalam lagi dalam konteks budaya di Indonesia. Itu yang mendorong mahasiswa di Fakultas Psikologi Ubaya juga semakin banyak yang meneliti tentang celebrity worship ini. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mungkin sudah ada banyak pertanyaan atau
penasaran dengan seluk-beluk itu ya dan pengen bikin riset atau skripsinya nanti mengarah ke sana, nah bisa banget kalau join di Fakultas Psikologi Ubaya ya. Ini maksudnya buat teman-teman yang masih SMA terus kemudian pengen kuliah gitu ya Bu ya. Karena di sini dosen-dosen kita sudah bisa ya membimbing untuk riset tentang celebrity worship gitu. Jadi ada skala-skalanya ya teman-teman. Mungkin nanti bisa berarti mengukur ya kita itu Betul. segimana, apakah kita udah masih social entertainment atau personal apa Bu tadi? Personal intense. Personal intense atau udah yang ketiga nih yang udah level Borderline pathological. Iya, udah pathological ya Bu maksudnya Iya, ya. betul. Iya, nah mungkin nanti kita bahas juga yang bagian pathological itu. Tapi kita mungkin pengen tahu dulu juga bagaimana sih Bu prosesnya seorang itu bisa kemudian celebrity worship. Apakah instantly gitu tiba-tiba wah aku ngefans banget gitu kan. Atau karena teman-teman aku pada ngefans sama ini, aku juga gitu. Atau gimana ya Bu sebenarnya prosesnya itu? Oke, pertanyaan Mas Ajis ini menarik sekali gitu ya, karena kita kan semua ingin tahu gitu ya, kok bisa ya dia sampai mengalami yang celebrity worship dan tingkat yang sudah borderline pathological. Ini memang bukan yang tiba-tiba, ini suatu proses gitu ya. Bermula dari ngefans ya pada biasnya tertentu, kemudian bergabung di fandom ya, kelompok komunitas yang fans ke bias tertentu, spesifik kemana, dia ketemu sama teman-teman yang sama minatnya gitu ya. Makin lama makin kemudian meningkat sampai pada satu titik yang disebut sebagai borderline pathological. Itu kan peningkatannya mulainya dengan hanya dia fandom, ikut fandom, mulai menyukai, mulai selalu ingin tahu ya dengan kehidupan dari biasnya, kemudian meningkat ke intens personal, itu merasa bahwa antara saya dengan bias ini ada kayak ikatan personal, gitu ya. Bahkan mulai sayang ya, mulai simpati, bahkan sampai sayang. Apa yang kemudian menjadi duka dari bias itu juga dukaku juga. Nah ini terus nanti meningkat lagi sampai kepada yang borderline pathological, yang di situ identitas diri individu udah hilang. Dia betul-betul merasa bahwa bias inilah yang menjadi semangat hidupnya, dan dia akan rela melakukan apapun jika diberi kesempatan. Atas permintaan bias dia akan lakukan gitu ya. Jadi memujanya itu udah sampai ke pathological seperti itu. Nah, kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, dari yang menarik nih Mas Ajis, kan penelitian di psikologi itu selalu melihat dari sisi kondisi personalnya, tetapi juga dari kondisi lingkungannya. Nah, ini beberapa riset daripada mahasiswa di Fakultas Psikologi Ubaya mulai memetakan faktor-faktor personal apa saja sih yang bikin orang itu sampai mengalami celebrity worship yang sampai tingkat yang parah. Apakah lebih karena personalnya atau lebih karena lingkungannya? Sejauh ini dari temuan kita bersama, itu ternyata faktor lingkungan itu masih lebih berperan daripada faktor personalnya. Yang dimaksud faktor lingkungan itu apa? Yaitu konformitas terhadap grup komunitas peminatan itu atau konformitas dengan fandomnya. Itu ternyata menyumbangkan paling besar ini terhadap celebrity worship. Tunggu Bu, mungkin saya juga awam, maksudnya konformitas itu apa ya? Konformitas itu aku berusaha untuk selalu confirm, selalu menyesuaikan. Kalau fandomku mengarah ke suka ke yang ini, aku akan ke sana. Kalau fandomku lebih melihat ini positif, aku juga akan begitu. Nah itu konformitas. Baik. Jadi prosesnya nggak instan ya tentunya, dan banyak faktor yang berpengaruh. Juga mungkin faktor dari industri itu sendiri ya Bu ya. Betul. Industri entertainment yang sekarang apalagi ya, yang mungkin memang berusaha gitu untuk mendekatkan idol dengan fansnya gitu ya Bu ya. Ya, yang menarik begini Mas Ajis. Hasil-hasil riset di bidang psikologi itu ternyata diaplikasikan atau dibaca sebagai suatu peluang gitu ya bagi banyak strategi marketing untuk
mempopulerkan bias. Oke. Mereka tahu betul bagaimana membuat gitu ya fans ini, kalau kita orang Jawa bilang terkiwir-kiwir gitu ya. Terkiwir-kiwir. Itu dengan si biasnya ini. Iya. Bagaimana bias ini dibangun gitu ya untuk kemudian masuk ke dalam daily life-nya. Banyak daily life yang dibuka daripada bias ini, sehingga nanti si penggemarnya ini merasa bahwa oh dia tuh ya manusia biasa, dia tuh ya ada sisi kehidupan manusiawinya. Nah itu justru makin membuat bias ini makin punya banyak fans gitu ya. Oke, jadi malah dimanfaatkan sama marketingnya ya Bu ya. Mungkin Iya, pintar. lebih banyak konten gitu kan, Betul. daily life yang mereka kelakuannya yang lucu-lucu gitu. Jadi Iya. semakin kenal nih sama bias aku gitu kan. Iya. Oke, nah balik lagi mungkin Bu ke yang tadi 3 tahapan atau 3 skala level celebrity worship gitu kan. Tadi kayaknya saya lupa untuk contoh-contohnya di skala di level 1 tadi yang social entertainment ya. Itu contohnya kayak gimana sih Bu? Apakah seperti saya yang oh ya nikmatin lagunya aja gitu. Terus jadinya sebenarnya sih kalau saya pribadi itu jadi banyak yang saya sukai karena lagunya itu banyak yang saya suka gitu. Semakin kesini gitu kan. Misalkan dulu saya suka Blackpink gitu. Nah, banyak lagu-lagunya semuanya cocok sama saya suka. Tapi sekedar ya suka aja dengerin, suka lihat mereka perform dance, konser-konsernya. Terus sekarang ada yang baru kayak New Jeans. Maaf Ibu nggak tahu ya berarti. Karena banyak banget loh Ibu, emang setiap tahun itu hampir ada yang baru gitu. Dan kebetulannya kok cocok aja di telinga saya gitu kan. Tapi ya sampai sekarang sih sebatas itu sih Bu, nggak sampai yang saya kemudian menghamba gitu, enggak sih. Mungkin kalau kayak saya itu level 1 kali ya. Oke. Kalau Mas Ajis ini dengan apa yang disampaikan, rasanya level 1 pun masih rendah. Masih rendah ya? Oke. Iya. Saya belum ada apa-apa. Kenapa ya, kok masih saja. rendah? Karena Iya, fokus biasnya ini masih menyebar. Oke. Dan temporer sifatnya. Ada yang baru, pindah lagi, ada yang baru. Kalau sudah celebrity worship, dia akan punya bias yang dia pakai sebagai tidak banyak, biasanya bisa satu atau paling nggak 2. Atau dalam grup itu mungkin hanya 1 atau 2 ya yang biasanya ya? satu paling banyak cuma 2. Tapi itu terus kemudian dia akan lama, akan mendalam, makin mendalam. Jadi kalau di level yang paling bawah tadi ya, social entertain, itu dia menikmati bukan hanya lagu, mulai merasa ingin tahu dan merasa perlu tahu tentang kehidupan daripada biasnya. Itu. Dan dia mulai merasa bahwa prestasi-prestasi yang disampaikan oleh biasnya itu sungguh membanggakan. Nanti makin lama makin dan dia terlihat dari perilaku mengumpulkan pernak-pernik ya, membeli mengikuti gitu kan. Begitu ada karya baru launching, dia akan menjadi orang yang kalau bisa nomor 1 nih nomor ya, 1, yang untuk punya juga yang lain jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah kalau sudah pindah ke yang intens personal itu makin membuat seperti hubungan dengan biasnya itu hubungan yang kita kenal loh, kita ini berteman loh gitu ya. Kita ini sama loh. Nah, di sana itu kemudian makin lama mereka makin merasa bahwa apa yang dialami oleh si bias itu aku juga merasakannya. Jadi secara personal ada ikatannya. Ini kalau berlanjut lagi makin ke arah keparahan sampai pada tadi betul-betul menghamba, memuja ya dengan dia ingin sekali bahwa dan rela sekali bahwa apapun kalau diberi kesempatan untuk bisa ketemu sama bias dan bias meminta saya melakukan apapun, aku akan lakukan. Gitu, sampai ke sana. Sampai ke sana ya. Oke. Kayaknya ya kalau saya lihat di fenomenanya sih di sosial media yang saya tahu ya kan biasanya itu rame cekcok gitu Bu di Twitter terutama ya. Biasanya itu mereka tuh war gitu. Kalau ada apa ya masalah apa gitu langsung tersinggung gitu kan, langsung dibelain mati-matian, terus habis itu saling serang gitu Bu. Jadi itu ya bahayanya juga bisa menomorduakan diri kita sendiri gitu ya. Iya. Tadi yang disebutkan Mas Ajis itu gini, jadi kan dia makin lama makin membela gitu ya, ada pembelaan mati-matian gitu ya pada
biasnya. Nah itu udah di level yang intens personal, udah mulai mengarah ke makin intens itu. Nah di sini itu yang kemudian proses karena sudah masuk ke personalnya, maka hal-hal yang diyakini, disukai, diminati oleh bias itu bisa kemudian sama gitu ya. Aku juga merasakan yang seperti itu. Nah, disinilah kemudian kalau ini kemudian dilanjutkan lagi sampai kepada borderline pathological, maka yang tadi Mas Ajis bilang, akhirnya dia kehilangan dengan diri saya ini. Iya. Melebur betul-betul kepada sosok biasnya itu. Membela mati-matian. Nah, itu di sana gitu ya. Nah, disinilah kemudian bisa masuk sedikit-sedikit ya hal-hal yang sifatnya kalau itu bagus ya menjadi personal bagus, kalau itu enggak terlalu bagus ada risiko juga gitu. Iya, jadi seperti pisau gitu ya, bermata dua, bisa kita gunakan untuk melakukan hal yang buruk dan juga hal yang berguna bagi kita. Jadi bahayanya di situ ya Bu ya. Kita jadi tidak bisa objektif lagi dalam melihat sesuatu gitu ya, terutama di idola kita, atau dalam hal kata lain itu jadi bias gitu ya Bu ya. Jadi nggak objektif tapi bias subjektif. Yang membuat bias ya. Iya, mungkin dari situ ya kata bias itu di akhirnya muncul gitu ya, karena jadi bias. Jadi melihat itu bias, nggak bisa objektif lagi. Emang sih Bu, saya lihat juga sebenarnya ada positif negatifnya, tapi tetap aja kan itu tergantung ya sama idol yang kita biaskan itu. Ketika idolnya mengarahkan ke hal positif, ya akhirnya kita bisa ikut positif. Tapi ketika enggak, ya kita bisa jadi terjerumus juga gitu ya Bu ya. Betul. Dan ini kemarin contohnya itu sudah saya lihat juga yang baru-baru ini nih. Untuk yang positifnya itu kemarin BTS Army nih udah bisa ngumpulin hampir 1 miliar loh Bu, untuk donasi korban di korban perang di Palestina. Nah kan sampai 1 M gitu loh Bu, itu kan berarti solid banget ya. Dan kebetulan ini ngarahinnya ke hal yang dalam tanda kutip mungkin bisa kita bilang positif ya Bu ya. Namun kan nanti kalau misalkan nih, tapi jangan sampai sih ya, mungkin idol kita gitu melakukan pembulian gitu kan, atau hal-hal yang merugikan orang lain-lainnya, dan kita mungkin akhirnya kalau udah level 3 tadi yang udah bias banget, itu mungkin kita bisa bukannya objektif melihat bahwa itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, tapi malah membela gitu, atau mungkin denial lah ya. Denial itu menyangkal ya Bu ya. Itu jadi ya akhirnya nggak objektif gitu ya, buruknya kayak gitu. Tadi udah disinggung ya, ada yang kemudian biasnya ini melakukan suatu tindakan-tindakan yang positif gitu ya. Nah, begitu dia melakukan tindakan yang positif, ketika individu ini sudah sampai di level personal intens, maka itu sangat mungkin sekali bahwa hal yang positif itu juga dia ingin atau menginspirasi dia untuk melakukan juga. Atau bahkan berarti kayak copying behaviornya gitu ya. Betul, modeling. Wah, juga agak serem sih Bu ya, karena kadang beberapa K-pop itu ada yang, mohon maaf nih teman-teman, mungkin agak sensitif, ada yang suicide gitu Bu ya. Nah itu kan agak disayangkan gitu, kita pasti sedih, cuman lebih sedih lagi kalau teman-teman fansnya akhirnya ikut depresi dan mungkin jangan-jangan mengikuti gitu ya Bu ya. Mungkin bisa di level itu ya Bu, jangan-jangan kalau udah level 3 gitu pathological. Iya, jadi gini, ketika sudah sampai di level yang borderline pathological itu, kan dia udah kehilangan nih dirinya dia. Cuma memang yang bisa merasakan saya itu di level berapa, itu kalau dari luar kurang bisa terlihat. Itu baru akan betul-betul terlihat ketika kita melakukan pengukuran, dan yang menjawab atau yang menyampaikan itu adalah individunya sendiri, baru akan kelihatan. Nah tadi disinggung oleh Mas Ajis ya tadi ya, bahwa ada hal-hal baik gitu ya, sehingga mendorong pada para fans ini bias melakukan hal baik, maka itu juga menjadi hal yang ingin dilakukan, menginspirasi mereka untuk melakukan yang baik. Sebaliknya, jika ini kemudian melakukan
hal-hal yang sifatnya negatif itu juga bisa menginspirasi gitu ya, bagi mereka-mereka membenarkan itu menjadi hal yang baik juga, padahal itu mungkin tidak cocok ya, tidak cocoknya dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, ya nilai-nilai pribadi ya yang sebetulnya ada sejak di keluarganya sejak dulu. Jadi mungkin kalau misalkan ada ketidakcocokan nilai itu nanti mungkin akan juga menyusahkan teman-teman ya hidup di lingkungan dia gitu kan, karena beda gitu. Nah, saya jadi penasaran nih Bu, apakah bisa ya siapa saja sih yang bisa sampai segitunya? Apakah ada faktor usia atau kemudian faktor gender atau juga mungkin tempat di mana kita tinggal dan juga mungkin faktor yang lainnya gitu? Siapa aja sih yang bisa kena gitu Bu? Menarik ini yang ditanyakan Mas Ajis ya. Mas Ajis kan tadi udah dengerin kan, ada juga yang dari faktor luar, yang faktor fandomnya itu, komunitas fandomnya ini. Nah, yang menarik adalah yang disampaikan Mas Ajis itu adalah aspek-aspek personal. Apakah ini juga berperan? Iya berperan ya. Apa aja itu yang bikin, apakah semua yang kemudian punya bias, mengidolakan bias itu kemudian akan bablas gitu ya sampai ke dia menjadi yang borderline pathological? Enggak. Ada peran dari faktor aspek personal. Salah satunya adalah yang sudah banyak teruji juga dari temuan-temuan mahasiswa Fakultas Psikologi UBA juga, itu adalah self esteem, harga diri ya. Semakin orang itu atau individu itu punya harga diri yang lemah gitu ya, dia akan menjadi mudah untuk kemudian celebrity worship-nya akan meningkat dengan pesat gitu ya. Selain itu juga kontrol diri. Ternyata kontrol diri itu juga berperan untuk bisa membuat bahwa ini itu bakal meningkat atau tidak. Jadi memang tidak semua individu bakal akan seperti atau mengalami celebrity worship meskipun kita selalu berada di tengah gempuran gitu ya, gempuran promosi daripada karya-karya yang bagus ya kan, yang juga industrinya itu ya Bu. Betul. Nah, kalau faktor personal saja karena tadi sudah dibuktikan ya, yang lebih utama yang dari komunitasnya. Jadi kalau faktor personal saja mungkin bisa terjadi tapi tidak terlalu parah. Kalau faktor yang di luar, tanpa personal, artinya orangnya punya harga diri yang tinggi, punya self control yang baik. Apakah kalau dia berada di fandom tertentu dia bisa begitu? Bisa jadi ya, karena yang fandom tadi pengaruhnya lebih gede, gitu. Tapi yang lebih parah adalah kalau aspek personalnya dia ada, gitu ya. Lingkungan ada. Dia berada di komunitas fandom yang tertentu, spesifik yang melakukan hal itu dan aktif, gitu ya. Nah, ini bisa. Dan berarti sebenarnya siapa aja bisa kena ya Bu ya? Saya kemudian mungkin yang udah berusia mungkin 45 tahun atau bahkan masih SD itu bisa ya Bu ya. Yang penting kondisi-kondisi tadi terpenuhi gitu. Oke, bicara soal faktor usia nih ya. Faktor usia itu memang tidak ada persis harus faktor usia berapa nih orang. Bisa terjadi pada usia berapapun. Tetapi berkaitan dengan dinamika aspek personal yang tadi saya sudah bicarakan, maka ada periode-periode usia tertentu yang rentan. Yaitu di usia di mana jati diri, identitas diri ini masih mulai awal dibangun. Yaitu masa remaja. Makanya sekarang yang lagi gencar-gencarnya itu remaja ya. Iya. Jika berarti tadi itu sebenarnya ya siapa aja bisa, tapi tadi faktor-faktornya itu ya yang lebih rentan. Ada yang lebih rentan, ada yang biasa aja. Tapi tentu saja itu semua bisa dicegah ya Bu ya dengan tadi kontrol self esteem-nya, harga dirinya ya, kemudian juga kontrol dirinya. Kontrol diri gitu. Dan itu kita bisa mungkin cegah, berarti misalkan nih saya sebagai meskipun belum orang tua ya sebagai orang tua gitu, mungkin berarti kita bisa tadi ya Bu memperhatikan tentang self esteem, kemudian mungkin sedikit memberikan pembelajaran tentang bagaimana kita bisa kritis dan objektif gitu ya Bu ya. Betul. Ini yang lagi menarik nih ya, sebentar lagi ada salah satu mahasiswa juga yang topik risetnya adalah tentang bagaimana kualitas relasi orang tua dengan anak, yaitu kaitannya dengan celebrity worship. Nah, nanti kalau udah keluar
kita bisa ngobrol Kita lagi nih. ngobrol lagi ya lebih Iya. detail tentang itu ya Bu Iya. ya. Oke, nah banyak ini nih, banyak spoil episode-episode selanjutnya yang berhubungan dengan celebrity worship ya. Berarti banyak banget ya Bu topik yang bisa dibahas dari hanya 2 kata nih celebrity worship, ternyata itu bisa kompleks banget ya. Karena memang kita bisa soroti dari banyak hal gitu ya, bukan cuma psikologi, bisa dari sisi pendidikan gitu mungkin ya, atau mungkin ekonomi dan politik juga mungkin bisa masuk ya Bu ya. Iya. Jadi luas banget. Nah pastinya kalau teman-teman sekarang curious ya topik ini, bisa sih gabung di psikologi Ubaya tentunya ya Bu ya. Karena dosen-dosen kita seperti Bu Nini ini sudah beberapa kali join riset gitu ya dengan Betul. mahasiswa tentang celebrity worship. Dan mungkin Ibu kalau misalkan teman-teman nih pengen juga mengukur saya ini lagi di level berapa atau merasa kok kayaknya saya udah mulai ke pathological ya. Syukur ya Bu kalau bisa sadar gitu ya. Itu bisa nggak sih misalkan kita itu di Ubaya gitu. Mungkin kan kita ada PKLP ya. Apakah juga bisa kita itu dengan profesional di PKLP untuk konseling dan mengukur itu Ibu? Ya, jadi karena seperti tadi saya sampaikan, agak susah kalau melihat dari luar ya, apakah kamu ini sudah berbahaya atau belum, kondisinya beresiko atau enggak. Tapi kalau sudah, karena yang paling tahu adalah diri sendiri. Nah, nanti kalau sudah merasa bahwa ada kecurigaan ke sana, lebih baik untuk menemui profesional. Nah, di kita nih ada psikolog-psikolog, yaitu dosen-dosen yang juga punya izin praktek. Itu kita bergabung di memberikan layanan psikologi ke masyarakat di pusat konsultasi dan layanan psikologi di Ubaya. Oke, jadi sudah kita punya banyak profesional psikolog ya Bu ya, dan juga ada yang sebagai dosen juga gitu. Jadi teman-teman mungkin tapi tetap harus mawas diri gitu ya Bu ya. Ya, yang paling tahu diri sendiri Paling ya. tahu diri sendiri. Ini jadi tambahan informasi untuk menambah kesadaran diri, dan kalau memang Anda merasa Anda perlu bantuan, silakan menemui profesional begitu. Betul banget. Iya, menarik sekali perbincangan kita ya. Bagi saya sih menambah wawasan baru tentang celebrity worship yang ternyata itu dekat dengan kita gitu kan ya, dan ternyata memang sekompleks itu. Dan sebenarnya kita menurut saya sih sebagai remaja itu harus ini ya Bu ya, aware akan hal ini gitu. Betul. Kan. Termasuk juga permasalahan psikologi yang lainnya. Kan banyak banget ternyata ya yang harus kita aware gitu. Nah, kita hari ini unlock. Iya, kita unlock. Jadi teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan tentang psikologi, tenang aja, harus subscribe ya berarti di channel kita, karena nanti bakalan banyak banget tema-tema lain yang mungkin ternyata itu udah lama dipenasaranin kan sama teman-teman di rumah, sama Psychomax kita. Nah, untuk hari ini di episode 7 ini cukup itu aja ya Bu Nino ya. Iya. Sebenarnya masih banyak ya yang mau kita bahas, tapi ya gimana kan waktunya hanya 20 menit saja. Jadi mungkin kalau ada lanjut nanti kita pasti up lagi di sosial media kita. Jadi harus follow ya semuanya di Instagram. Sekarang juga ada TikTok. Mungkin nanti ada sudah di deskripsi episode kali ini ya. Dan juga tentunya YouTube kita. Oke, dan mungkin kita pamit dulu atau kita tos dulu, nggak usah ya Bu ya? Atau mau nyanyi lagunya BTS? Nggak ya? Nanti lari semua, nggak jadi subscribe. Atau ngedance dulu, dance? Oh jangan. Kan Ibu bisa line dance ya? Enggak ya? Bocor nanti. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Saya komen, makasih banget udah nemenin kita di episode 7. Makasih banget juga yang udah nemenin dari episode pertama. Jangan lupa nonton episode selanjutnya di Psychology Unlock. Dan saya Aziz Effendi dan juga partner in crime saya Bu Nino. Terima kasih Bu Nino. Terima kasih Mas Aziz. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Oke, saya see you in next episode. Bye-bye. Bye.